Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 569. Apakah ada orang di balik ini? Ini sebenarnya membuat Ye Tianzong agak tidak terduga. Lagi pula, berdasarkan apa yang telah ia pelajari sejauh ini, krisis terbesar di utara adalah kolusi antara kekuatan internal dan eksternal. Secara internal, Huang Ruzong berencana untuk merusak personel domestik, menggunakan pembunuhan sebagai strategi di utara. Secara eksternal, dia berkolusi dengan Li Nan. Setelah Huang Ruzong diselesaikan, dia akan menyerang dengan sekutu lainnya. Dengan cara ini, pasukan utara dapat dikalahkan hancur, dan akhirnya mereka bisa langsung masuk, mewujudkan impian bertahun-tahun. Tapi sekarang, apakah ada orang lain di belakang Li Nanguo dan Huang Ruzong? Konspirasi terbesar adalah menyerbu perbatasan utara. Apakah ada konspirasi tingkat yang lebih tinggi? Orang gila. Aku membuatmu tetap hidup sekarang, dan bahkan membiarkanmu melakukan sesuatu untukku adalah kebaikan bagimu, tapi jangan menyia-nyiakan kebaikan ini begitu saja, mengerti? Menghancurkan Huang Ruzong sama dengan mengambil kendali atas sumber kehidupan kerajaan Li Nan. Konspirasi terbesar mereka telah dihancurkan, jadi bagaimana mereka bisa mengatakan ada orang lain di baliknya? Bukankah orang-orang ini tidak puas dengan menghancurkan negara kita? Sebelum Anda mengucapkan kata-kata ini, apakah Anda mempertimbangkan rasionalitasnya, atau menurut Anda IQ saya tidak cukup? Ye Tianzong sangat marah. Tidak terlalu marah. Tapi saya ingin mengidentifikasi keaslian pihak lain. Tentu saja dia tahu betul di dalam hatinya bahwa sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, orang gila itu tidak boleh berani menipu dirinya sendiri. Namun, sumber dan keakuratannya masih dipertanyakan. Komandan, tenanglah. Semua yang dikatakan bawahanku benar. Tolong dengarkan aku baik-baik. Dewa Perang marah dan darah mengalir seperti sungai. Saat dia bertempur di perbatasan utara, intimidasi Ye Tianzong masih tergambar jelas di benaknya. Oleh karena itu, ketika dia melihat pihak lain menjadi marah, orang gila itu segera ketakutan dan berlutut di tanah, dan menjawab dengan hormat dan sungguh-sungguh, "Komandan, saya orang kepercayaan Huang Ruzong." Orang kepercayaan seperti ini telah mencapai titik di mana dia hampir tidak menyembunyikan apa-apa dariku. Karena dia telah meyakinkanku, dan dia dan aku sama-sama makmur dan destruktif, jadi ketika dia bertemu dengan perwakilan kerajaan Li Nan, aku sebenarnya berada di sisinya. Saat itu, ketika mereka bersama, mereka memang sedang merencanakan cara menghancurkan pasukan utara, lalu menyatukan sekutu lain untuk langsung masuk ke negara kita. Mereka bahkan sudah merencanakan masalah kepemilikan setelah perang. Mereka ada tirai di antara dua orang itu, dan di balik tirai itu, ada orang lain yang duduk. Meskipun saya tidak tahu identitas spesifik orang tersebut, serta informasi tentang penampilannya, itu memberi saya perasaan bahwa mereka semua tertarik pada orang ini. Dengan penuh hormat, saya memanggilnya, Tuan tidak dikenal. Dia bukan dari utara atau selatan. Jadi katakan padaku, apakah identitasnya sangat istimewa? Mendengar perkataan orang gila itu membuat Ye Tianzong menghela nafas. Melihat tatapan seriusnya saat ini, sepertinya dia tidak bercanda, tapi itu benar. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, siapa pihak lain, apakah kehancuran negara kita hanya salah satunya? Jadi, apa rencana konspirasi yang lebih dalam? Kalau kita tidak menyelidikinya dengan jelas, mungkin dia yang mengira sudah menguasai permainan catur, tetap saja hanya pion. Tidak peduli seberapa keras saya berusaha, saya tidak bisa keluar dan melihat fakta dengan jelas. Komandan, semua yang saya katakan adalah benar. Jika ada kebohongan, saya akan disambar petir dan mati mengenaskan. Aku bisa menunjukkan kesetiaanku dengan bunuh diri tanpa kamu harus melakukan apapun. Ledakan. Setelah selesai berbicara, karena takut Ye Tianzong tidak akan mempercayainya, orang gila itu menangis dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia bersujud dengan berat, kepalanya berdarah. Tidak ada kemunafikan sama sekali, dan dia sangat tulus. Terlepas dari apakah sesuatu itu benar atau salah. Tapi kalau dilihat dari gambaran orang gila ini, memang benar ada pria yang tidak dikenal. Untuk bisa membuat perwakilan kerajaan Li Nan, termasuk Huang Ruzong, begitu hormat dan menundukkan kepala, terlihat jelas bahwa identitas pihak lain memiliki banyak latar belakang. Ye Tianzong mengangguk sedikit, menarik napas dalam-dalam, mengaturnya dalam pikirannya untuk waktu yang lama, dan kemudian perlahan berkata, Anda tidak perlu menyelidiki masalah Tuan tanpa nama, agar tidak membuat ular itu waspada. Dan tugas yang lebih penting sekarang adalah,
ikuti saya ke dalam dan keluar. Sejauh yang saya tahu, Huang Ruzong ini memiliki banyak pos pemeriksaan di vilanya di ibu kota provinsi. Ada 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar, dan semuanya penuh dengan petugas keamanan. Pertahanannya sangat berat. Namun, yang paling membuatku khawatir atau bingung adalah, dia sepertinya memiliki semacam senjata rahasia. Ketika situasinya sangat kritis, itu akan meledak. Saat itu, pasti tidak akan ada rumput. Lakukan Anda tahu hal ini. Ah! Mendengar kata-kata Ye Tianzong, orang gila itu benar-benar terkejut. Pada saat yang sama, dia ketakutan dan dikagumi. Kemudian, dia mengangguk satu demi satu dan berkata, Panglima layak menjadi Panglima tertinggi. Sebelum pertarungan, dia sudah memberitahu musuh tentang situasinya. Saya bisa merasakannya dengan cukup jelas. Berhentilah menyanjungku. Waktuku sangat berharga dan aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu di sini. Jawab saja pertanyaanku secara langsung. Ya, Komandan. Orang gila itu mengangguk dan melihat tatapan tegas Ye Tianzong, dia tidak berani menunda sama sekali, dan melanjutkan, memang benar ada hal seperti itu, tetapi sebagai orang kepercayaan, saya tidak mengetahuinya. Bukan itu Huang Ruzong tidak mempercayaiku, tapi sepertinya itu dibuat khusus untuknya oleh pria tak dikenal. Selama dia menghadapi krisis, begitu krisis meledak, kecuali Huang Ruzong, semua orang yang hadir, termasuk bangunan itu, akan langsung runtuh. Tidak peduli seberapa kuat kungfu atau pertahanan lawan, di depan senjata rahasianya, itu seperti ampas tahu, bahkan sehelai rumput pun tidak bisa tumbuh. Kalau begitu, kamu tidak tahu banyak tentang senjata rahasia Huang Ruzong, kan? Mata Ye Tianzong menjadi gelap. Karena dia khawatir dengan senjata rahasia inilah Ye Tianzong melakukan banyak pekerjaan di luar dan tidak bertindak terlalu tergesa-gesa atau bertindak gegabah. Apa yang diatur sekarang adalah agar penatua anak Tianshan mendapatkan kepercayaan Huang Ruzong saat dia hidup kembali, dan kemudian menunggu kesempatan untuk menyelidikinya. Tapi sekarang jelas bahwa penatua anak Tianshan tidak cukup kuat sendirian. Jika orang gila bisa ditambahkan, dia mungkin bisa mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Senjata rahasianya tidak menakutkan, yang menakutkan adalah hal yang tidak diketahui. Jika Anda bahkan tidak memahami hal ini, bagaimana Anda bisa memberikan jalan keluar jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Ini adalah gaya Ye Tianzong dalam melakukan sesuatu, dia tidak takut pada apapun, tetapi bagaimanapun juga, dia harus mengetahui lawannya dengan jelas dan memiliki kartu truf setiap saat. Hanya yang lemah yang dapat melakukan hal-hal yang nekat. Ya, Komandan, saya benar-benar tidak tahu, tapi saya dengar Anda ingin berurusan dengan Huang Ruzong. Sebagai orang kepercayaannya, saya pasti akan membantu Anda melakukannya meskipun saya berisiko dicurigai. Yang paling bisa saya lakukan adalah memarahi Anda. Hanya beberapa kata, tapi saya bisa memberi Anda informasi rahasia. Untuk menyelidiki senjata rahasia, Anda harus terlebih dahulu menemukan ruangan di villa. Namun, ruangan itu disediakan untuknya untuk berbicara dengan bawahan pribadinya, dan terakhir ciri khasnya adalah beberapa orang luar datang ke sini untuk melapor. Saya tidak memenuhi syarat. Jika seseorang dapat bekerja sama dengan saya di dalam dan di luar, saya pikir. Apakah bawahan dari luar datang untuk melapor? Mendengar ini, Ye Tianzong tiba-tiba mengeluarkan senyuman jahat dan bertanya, dalam rencana mereka mengangkut orang ke utara untuk melakukan misi pembunuhan. Bawahan seperti itu seharusnya adalah orang-orang yang dihargai dan akan diterima oleh Huang Ruzong, bukan? Tentu saja. Dalam operasi Huang Ruzong, personel penyuapan ditambah dan personel pembunuh menjadi andalan. Hanya kombinasi keduanya yang dapat memberikan kemudahan yang cukup bagi Lin Nanguo. Namun, saya tahu bahwa penanggung jawab pengangkutan personel adalah seorang wanita tua dengan sangat kepribadian istimewa. Dia licik dan sangat percaya pada Huang Ruzong. Apa pendapatmu tentang dia? Orang ini seharusnya Tianshan Tonglao, kan? Apa? Mendengar perkataan Ye Tianzong, orang gila itu terkejut dan bahkan meraung keras. Namun, dia menyadari bahwa orang yang dia ajak bicara adalah Komandan Wilayah Utara. Setelah dia kehilangan ketenangannya, dia segera membungkuk dan meminta maaf. Tapi Ye Tianzong tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, penatua anak Tianshan adalah milikku. Dia bisa menjadi agen internal Anda, artinya, ketika dia datang, dia akan membantu Anda membawa Anda ke ruangan itu, dan lalu, carilah lokasi senjata rahasia itu, sebaiknya kamu bisa mengetahui situasinya dengan jelas dan mengungkapkannya kepadaku, maka akan lebih mudah ketika aku pergi mencari Huang Ruzong, bagaimana menurutmu? Komandannya perkasa.
Orang gila itu sangat yakin. Ini memberi diri Anda kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Faktanya, dia sudah mengatur segala macam hal dan tinggal menunggu dia mengeksekusinya. Untungnya, Zhu Zecheng mengalami kejang hari ini dan sampai di sini. Jika tidak, ketika Panglima pergi ke villa untuk membunuh Huang Ruzong dalam 2 hari, dia hanya akan dikuburkan bersamanya. Ya, Komandan. Selama saya berhasil memasuki ruangan dan menarik perhatian Huang Ruzong melalui penatua anak Tianshan, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk mengetahui kartu truf dari senjata rahasia ini, dan kemudian mengirimkan informasi tersebut kepada Anda segera mungkin. Terlebih lagi, yang Anda cari saya sudah memikirkan waktu terjadinya masalah Huang Ruzong. Besok malam, Huang Ruzong akan mengadakan pesta koktail. Sebenarnya, itu adalah pesta koktail dalam nama. Terus terang, itu adalah awal merayu pejabat tingkat tinggi di ibu kota provinsi dan mencoba menyuap. Saat itu, kamu akan pergi. Oke, mari kita manfaatkan kesempatan ini. Besok malam, saya akan pergi ke villa dan menghadiri pesta koktail. Sedangkan untuk hal-hal seperti autentikasi identitas, saya tidak perlu khawatir. Anda bisa mengaturnya untuk saya. Ngomong-ngomong, Anda baru saja berkata, pesta koktail besok adalah tentang mengumpulkan orang-orang, jadi apakah berbagai kekuatan yang dikerahkan Huang Ruzong di negara ini juga akan berkumpul? Lagi pula, kompetisi perencanaan akhir akan segera dimulai, dan persiapan serta diskusi akhir tidak dapat dihindari. Dihadapkan pada pertanyaan pihak lain, orang gila tidak berani menunda, dan langsung mengangguk dan berkata, ya, pesta koktail ini luar biasa besarnya. Selain orang-orang yang perlu dilibatkan, ada juga orang yang membantunya secara pribadi. Ini termasuk berkomunikasi dengan semua perusahaan dan bos di dalam dan luar negeri, dan bahkan Presiden Kamar Dagang Lin Cheng Anda akan berpartisipasi. Bab 570. Tunggu sebentar. Presiden Kamar Dagang. Saya hampir lupa tentang ini. Saat Zhu Zecheng ada di sini sebelumnya, Ye Tianzong lupa bertanya. Presiden Kamar Dagang Lin Cheng saat ini adalah ayah mertua saya Ren Dongguo. Namun bergaul siang dan malam selama 6 bulan terakhir membuatnya yakin bahwa Ren Dongguo bukanlah orang seperti itu. Jadi apakah seseorang berpura-pura menjadi namanya, atau benarkah itu dia? Dia bingung dan bahkan lebih mendesak. Sekarang Zhu Zecheng telah pergi, jika dia kembali, dia mungkin tidak akan seburuk Yin Mao. Sekarang setelah orang gila mengungkitnya, Ye Tianzong tertarik untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Gila, Presiden Kamar Dagang Lin Cheng ini mencapai kesepakatan dengan Zhu Zecheng dan diundang oleh Huang Ruzong. Sepertinya karena dia di Lin Cheng, identitas dan statusnya meningkat. Jadi, apakah presiden ini bernama Ren Dongguo? Saya tidak tahu. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengetahui tentang orang seperti itu. Lagi pula, bahkan ketika Zhu Zecheng sedang bernegosiasi dengannya, dia tidak tahu nama aslinya. Dia hanya memiliki nama kode, Guo. Petik 2. Apa? Ren Dongguo, nama kode negara. Dia juga Presiden Kamar Dagang Lin Cheng. Mungkinkah dia benar-benar ayah mertuaku? Dia terlihat jujur dan setia dari luar, namun nyatanya dia memendam niat jahat dan diam-diam berkomunikasi dan bekerja sama dengan perbatasan utara. Jika Anda kekurangan uang dan menginginkan kekuasaan, mengapa Anda tidak memberitahu diri sendiri secara langsung daripada melakukan semua hal tidak langsung ini? Komandan, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan Presiden Kamar Dagang di kota terdekat? Kamu? Oh, tidak apa-apa. Meski masalah tersebut belum selesai. Tapi hati Ye Tianzong sudah terasa dingin. Diperkirakan dia adalah ayah mertuanya, dan hal semacam ini tidak perlu dianggap asing, apalagi jika Ren Yurou tidak bisa mengetahuinya, jika tidak, kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan besar. Pokoknya kalau menghadiri koktail party akan muncul yang disebut-sebut sebagai ketua Kadin, kalau begitu mari kita bicarakan, rahasiakan saja dulu. Selain Presiden Kamar Dagang, ada kekuatan lain yang sangat saya khawatirkan. Artinya, di kota Lin Cheng, dalam hal status dan status, mereka setara dengan sekte hidup dan mati. Bahkan Guild Chaebol yang lebih kuat juga harus pergi ke sana, kan? Lagi pula, guild mereka memiliki banyak pertengkaran dengan Huang Ruzong secara pribadi. Hubungi, kali ini. Itu wajar. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, orang gila itu mau tidak mau menyela dan berkata, alasan mengapa kami memiliki cukup dana untuk memenangkan orang-orang terkemuka kali ini adalah karena Guild Chaebol sebenarnya menyediakan sejumlah besar dana, dan mereka adalah andalan. Dalam hati Huang Ruzong, dia lebih penting daripada mitra manapun. Pada saat itu, Presiden Guild mereka Ye Zongtian akan datang sendiri.
Datang sendiri. Ye Tianzong bergumam. Sudah hampir setahun sejak dia pensiun dan kembali ke Tiongkok. Rencana balas dendamnya perlahan terungkap, mulai dari membongkar 5 chaebol besar, hingga membersihkan Ye Qingfeng, dan bahkan sekarang ke ibu kota provinsi, semua ini berjalan dengan tertib. Dalam hati Ye Zongtian, grup Zongheng adalah hambatan terbesarnya, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang memimpin grup Zongheng ini adalah dirinya sendiri. Mungkin, balas dendam dan penghakiman atas perselisihan sipil bisa berjalan seiring. Saat ini, Ye Tianzong sudah bersiap dan menantikannya. Komandan, saya sebenarnya tidak punya banyak pertanyaan. Yang terpenting adalah Anda mengetahui informasi identitas orang-orang ini lebih teliti daripada saya. Saya selalu merasa Anda sepertinya sedang memainkan permainan catur yang besar. Sekarang, Anda bertanya-tanya lagi. Guild Chaebol, mungkinkah? Karena kamu tahu bahwa kamu memiliki banyak masalah, kamu harus belajar menahan diri. Aku akan memberitahumu apa yang harus kamu ketahui. Tidak ada gunanya bertanya tentang apa yang tidak seharusnya kamu ketahui. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya kembali ke ketidakpedulian. Kali ini saya datang ke ibu kota provinsi. Berurusan dengan Zhu Zecheng dan pembubaran grup Piaoxiang tidak hanya memberikan penjelasan kepada istri dan keluarganya, tetapi juga memutus rantai kepentingan mereka. Berita ini telah diblokir sepenuhnya dan belum bocor, jadi kami akan melanjutkannya selangkah demi selangkah. Selanjutnya, saatnya bertemu dengan manajer umum grup Zhengtian. Oke, kamu kembali dan bersiap. Saya akan mengirim pesan kepada tetua anak Tianshan. Yang terbaik adalah mendapatkan informasi tentang senjata rahasia itu sebelum besok lusa. Besok malam, saya akan pergi ke perjamuan Huang Ruzong secara langsung. Ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu bekerja sama dengan saya. Ingat, tujuan saya adalah menjatuhkan Huang Ruzong, mengendalikan kerajaan Linan, dan akhirnya menemukan tuan tak dikenal yang Anda sebutkan. Saya percaya bahwa dengan tindakan saya yang sering, orang ini, pasti akan ada tindakan. Ya, Komandan. Orang gila itu mengangguk dengan berat dan melanjutkan, tetapi Komandan, saya baru saja berdiri di dekatnya dan mendengar Anda berkata bahwa Anda akan bertemu dengan perwakilan kerajaan Linan yang mengancam gerbang kehidupan dan kematian. Karena kami telah memutuskan untuk mengambil tindakan di pesta, ya. Tidak perlu menambah cabang asing, simpan saja. Karena aku berjanji pada Guo Defeng, aku pasti akan melakukannya. Terlebih lagi, masalah ini adalah hal yang biasa. Saya pergi ke villa untuk menangkap jenderal pengkhianat. Saya pergi ke janji temu untuk menyelesaikan masalah pintu kehidupan dan kematian. Terlebih lagi, saya telah berurusan dengan kerajaan Linan di utara dan dulu aku sangat takut dipukuli sehingga aku tidak pernah berani menyerang dengan gegabah. Bahkan setelah aku dilucuti dan kembali ke lapangan, sisa kekuatanku masih ada. Tapi sekarang dalam perang di utara, mereka adalah di depan saya. Ada sesuatu yang mencurigakan di balik ini, saya mengerti. Huang Ruzong sangat asing dengan negara Linan ini sekarang. Jika memungkinkan, saya berharap dapat mengumpulkan lebih banyak informasi berguna. Panglima layak menjadi panglima tertinggi. Dia selalu meramalkan hal-hal seperti dewa. Mengikutimu, aku merasa punya banyak masa depan. Tentu saja, tidak peduli berapa banyak hal yang aku katakan sekarang, itu semua hanya omong kosong. Saya akan menggunakan penampilan saya untuk membuktikannya kepada Anda. Jika Anda memilih untuk mempercayai saya hari ini, Anda pasti tidak akan menyesalinya. Tunjukkan kesetiaan Anda. Ye Tianzong hanya mengangguk dengan acuh tak acuh. Lalu, orang gila itu pergi lebih dulu. Ye Tianzong mengikuti dari belakang. Saat menaiki lift sampai ke lantai bawah, saya kebetulan melihat Tuan Song mengelilingi Ren Yurou dengan segala macam pujian untuk menyenangkannya. Selain itu, ada anggota staf lainnya. Adapun Zhu Zecheng, dia sudah lama menghilang. Grup Piaoxiang saat ini bukan lagi miliknya. Bahkan jika kamu ingin selamat, kamu harus cepat dan bergegas ke Linceng untuk meminta maaf kepada Paman Fu dan mengakui kesalahannya. Terlebih lagi, jika dia harus membawa seluruh keluarga bersamanya, bagaimana dia memperlakukan keluarga Fubo, maka dia harus mengembalikannya kepadanya. Tianzong. Ren Yurou adalah wanita yang kuat. Tapi dia tidak pandai berurusan dengan orang yang menyanjung seperti itu. Aku bahkan merasa jijik. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak berusaha untuk memukul pria yang tersenyum itu, jadi dia hanya menghadapinya dengan panik. Ketika dia berkedip dan melihat Ye Tianzong yang baru saja keluar dari lift, dia berteriak seolah-olah dia telah mengambil sedotan penyelamat, dan kemudian berjalan dengan cepat, terengah-engah dan berkata, "Ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?"
Meskipun Tuan Song sopan kepada kita sebelumnya, dia tidak pernah sesopan ini. Lihat dia seperti ini, aku. Tidak apa-apa. Aku berbicara dengannya tentang kehidupan, tapi bukan itu intinya. Apakah dia memberitahumu hal lain? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.